Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Nabila Ananta dengan NIM 2410262381 dari kelas 1B Prodi D4 TLM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Seperti yang kita ketahui, hukum memandikan jenazah yaitu fardu kifayah. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada sampo, sabun, air bersih secukupnya, air kapur barus, serta air sabun. Lalu kita juga menyediakan kain bersih. Baiklah, kita masuk ke tata cara pemandian jenazah. Yang pertama, letakkan mayat ke tempat mandi yang sudah disediakan. Dan letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Setelah itu, membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihazihil maitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian bersihkan dengan lembut gigi jenazah, lubang hidungnya, lubang telinganya kiri dan kanan, celah ketiak sambil disiram air, celah tangan dan juga kaki, serta rambutnya sambil disiram dengan air. Kemudian kita mengeluarkan kotoran dari perut jenazah dengan cara mengangkat sedikit badan jenazah. Lalu menekan perutnya secara perlahan-lahan. Ditekan secara perlahan-lahan sambil disirami air dan diistinjakan kubul dan duburnya. Kemudian kita siram jenazah tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Siram bagian kanan sebanyak 3 kali, lalu bagian kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya, miringkan jenazah tersebut ke sebelah kiri. Kemudian, siram lambung kanan bagian belakang jenazah. Setelah itu, miringkan jenazah ke sebelah kanan. Kemudian, siram lambung bagian kiri belakang jenazah sebanyak 3 kali juga. Lalu, setelah itu, siram kembali jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki menggunakan air sabun sambil digosok-gosok bagian tubuh jenazah pelan-pelan dengan air sabun. Kita bersihkan bagian tubuh jenazah. Bersihkan juga rambut jenazah menggunakan shampoo sambil disiram air. Setelah selesai membersihkan badan jenazah, siram kembali jenazah menggunakan air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian setelah itu, kita lanjut mewudukan jenazah. Dalam melakukan wudhu jenazah, sama halnya seperti melakukan wudhu pada umumnya. Hanya saja niatnya yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu alihazihil maitati lillahi ta'ala. Pertama, siram wajah jenazah sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya bagian sebelah kanan dari jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Bagian sebelah kiri dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Lalu usap bagian kepala sebanyak 3 kali. Telinga kanan sebanyak 3 kali. Dan bagian kiri sebanyak 3 kali. Terakhir, kaki kanan sebanyak 3 kali. Dan kaki kiri sebanyak 3 kali juga. Kemudian siram lagi jenazah menggunakan air kapur barus. Setelah itu, keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sambil diperhatikan aurat jenazah. Jangan sampai ada yang terbuka.
Yang terakhir, ganti handuk ini dengan kain panjang atau kain yang layak pakai. Baik, itulah tata cara pemandian jenazah perempuan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita memasuki tahapan mengafani jenazah. Di sini kami sudah menyediakan kain kafan serta tali yang berjumlah 5 buah yang sudah kami sobek-sobek terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk di atas kepala, yang kedua di leher, yang ketiga di badan, yang keempat bagian lutut, dan yang kelima di bawah kaki. Lalu, letakkan kain yang sudah disiapkan di bagian sebelah kanan. Setelah itu, letakkan juga di bagian sebelah kiri. Kemudian, letakkan lagi kain di tengahnya. Jangan lupa letakkan jilbab untuk jenazah perempuan. Kemudian, baju, sarung, serta dalaman yang sudah disediakan. Lalu, karena kain kafan yang sudah dipersiapkan, letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tersedia. Setelah itu, kita mulai dari memakaikan celana dalam untuk jenazah, kemudian kain sarung, serta baju. Jangan lupa dirapi-rapikan. Dan setelah itu, pasangkan jilbab untuk jenazah. Lalu, setelah itu, kita tutup badan jenazah menggunakan kain lapisan pertama. Jika tidak ada saudara yang ditunggu, silakan tutup semua badan jenazah menggunakan kain kafan terakhir. Setelah itu, ikat bagian atas jenazah. Setelah itu, lanjut di bagian leher. Ini ikatnya di bagian samping ya teman-teman. Lanjut di bagian badan jenazah. Masih sama bagian samping, ikatan di bagian samping, lanjut di bagian lutut. Setelah itu, bagian bawah kaki jenazah. Baik, sekian video mengkafani dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya di sini masuk ke tahap menyolatkan jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Niat sholat perempuan yaitu usolli hazihil maitati arba'ah takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah kemudian dimasukkan ke liang lahat dengan posisi badan miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian kita disunahkan untuk membaca doa berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tali pengikat dilepas dan kain kafan yang ada di bagian muka dibuka, sehingga wajah jenazah dalam keadaan terbuka. Pipi kanan jenazah harus menempel ke tanah. Setelah itu, tutup dengan papan. Jenazah diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekian video penyelenggaraan jenazah dari kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.